itu yang benar. Kan begitu. Kenapa nggak penebusan dosa juga perumpamaan? Itu yang makanya saya heran. Penebusan dosa tidak ada di dalam Bible tercatatkan, tetapi kenapa nggak dibilang perumpamaan? Tapi nggak apa-apa, it's okay lah. Kan suka-suka mereka lah itu. Orang kita mereka ya kan katanya. Ini perikopnya perjamuan kawin anak domba. Tidak ada dikatakan perumpamaan. Kalau Yesus menceritakan ajaran perumpamaan, akan ditulis perikopnya perumpamaan. Bukankah kitab Wahyu ini adalah kitab yang penglihatan dari Yohanes bahwa itu akan terjadi? Tetapi Mikana menjelaskan peperangan naga itu sudah terjadi. Ini bagaimana sih? Bukankah Wahyu ini adalah kitab yang akan terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Wow, haleluya saudara. Tapi tidak benar ya, kita nanti akan hilang ingatan, nggak kenal lagi. Oh, ini siapa ya? Kayak kenal, aku pernah jumpa, rasa-rasanya aku pernah tidur satu kamar. Ternyata suaminya. Nggak ada seperti itu. Jadi tuduhannya kita bantah dengan firman Tuhan. Bahkan di Lukas 16 ayat 19-31, Abraham dengan Lazarus saling mengenal. Siapa itu Abraham? Siapa Lazarus? Bahkan siapa yang masuk neraka nanti kita akan lihat. Ketika nanti si Nora sama si El ini ada di neraka. Nora! Makanya waktu kita diskusikan sudah kasih tahu tuh, keselamatan tidak ada dalam siapapun selain dalam Tuhan Yesus Mesias. Kami tahu nanti Nora, kami akan lihat kamu nanti. Karena apa? Ketika Lazarus dan Abraham ada di Firdaus, mereka bisa melihat orang kaya yang arogan, yang sombong, itu di dalam alam maut, di dalam nyala api. Jangankan kami sesama yang di surga. Hei kalian yang di neraka, kami tahu kalian siapa yang dulu menghujat Tuhan Yesus Mesias siang dan malam. Buka komal, buka room hanya untuk menghujat Tuhan Yesus Mesias. Kami bisa tahu nanti. Itulah dia ya, yang malam dia hanya menghujat Tuhan Yesus Mesias, tapi dia tidak pernah mempelajari kitabnya. Kasihannya, iya sudah menyesal sih mereka ya kan, tapi sudah terlambat. Itu yang pertama ya. Yang kedua saudaraku, mengenai Wahyu 19 ayat 7. Jadi di situ firman Tuhan, Wahyu 19 ayat 7, itu memang perumpamaan. Ya, karena apa? Karena Tuhan Yesus Mesias ketika dia datang ke dunia, ada banyak perumpamaan yang dijelaskan Tuhan ya. Yaitu perumpamaan tentang perkawinan di Matius 22 ayat 1 sampai 14. Dan paralelnya di Lukas 14 ayat 15 sampai 24, perumpamaan itu adalah menggambarkan kerajaan surga sebagai raja yang mengadakan pesta pernikahan anaknya, namun undangan ditolak oleh orang-orang yang awalnya diundang, yang kemudian digantikan oleh orang-orang di persimpangan jalan.
Nah, itulah kenapa kami tahu di Wahyu 19 ayat 7 itu bukan secara harafiah ada pesta nikah. Ada yang kawin dan dikawinkan. Kemudian ada malam pertama tidur di ranjang. Enggak seperti itu. Sebab Tuhan Yesus Masiah berfirman di Matius 13 ayat 11. Karena Tuhan Yesus Masiah di ayat sebelumnya memberikan perumpamaan-perumpamaan. Lalu murid-muridnya berkata, kenapa engkau memberikan perumpamaan? Ya, diberikan perumpamaan itu karena kepadamu diberikan rahasia kerajaan surga untuk mengertinya. Jadi kita diberikan karunia, saudaraku, untuk mengerti. Ini perumpamaan atau bukan? Ini alegoris atau bukan? Ini harfiah atau lahiriah atau bukan? Kami mengerti, kami paham sekali. Dan juga Tuhan Yesus Masiah selalu konsisten bahwa tidak pernah nanti di surga itu disediakan bidadari-bidadari, disediakan perjaka-perjaka untuk kami di atas kasur. Tidak ada. Kenapa? Tuhan Yesus Masiah sudah jelas menyatakan, kalau ada yang mengajarkan bahwa di surga nanti ada kawin-mawin, ada kawin dikawini, disediakan kasur, disediakan nanti kelambu, ya, supaya nggak kelihatan untuk orang yang kawin-kawin. Kata Tuhan Yesus Masiah itu apa? Ajaran sesat. Karena tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Elohim, yaitu Matius 22 ayat 29 sampai 30. Nah, itu saudaraku ya. Kemudian tentang perang naga, itu bukan naga betul. Karena apa? Tadi di ayat selanjutnya sudah dijelaskan. Nih saya bacakan ya. Dijelaskan di ayat selanjutnya. Naga itu bukan naga betulan ya. Wahyu 12 ayat 19. Dan naga besar itu dilemparkan keluar, yaitu si ular tua yang disebut si iblis dan si setan, yang menyesatkan seluruh dunia. Dia telah dilemparkan ke bumi dan para malaikatnya telah dilemparkan bersama dia. Nah, ini sudah terjadi, saudaraku. Karena apa? Si naga, si ular tua itu adalah simbol dari malaikat yang jatuh. Jadi malaikat yang di surga yang melayani Tuhan, dia memberontak, dia membangkang kepada Yahweh Elohim, sehingga dia menghasut sepertiga malaikat di surga. Lalu malaikat Mikael melawan dan mengusir si ular tua itu, malaikat yang jatuh. Itu maksudnya, saudaraku, dan itu sudah terjadi. Artinya malaikat yang jatuh yang disebut Satan, si ular tua, tidak punya tempat di surga. Makanya mereka diusir dari surga, dan itu diimplementasikan sebagai perang, ya. Karena apa? Ketika malaikat-malaikat ini diusir, karena mereka kan ada kuasa juga, mereka kan melawan. Jadi akhirnya ada peperangan. Makanya mereka diusir dari surga dan malaikat Mikael menang, sehingga malaikat yang jatuh yaitu iblis tidak punya tempat lagi di surga, saudaraku. Nah, itu ya. Terus saudaraku, bahwa nanti kita di surga, Wahyu 21, makanya baca semua satu ayat, satu pasal itu. Rumah kita di surga itu terbuat dari emas, terbuat dari berlian, terbuat dari kota yang megah, bukan dari kayu seperti Sinora, kata Sinora. Nanti bagaimana nanti kalau rumahnya kayu, terus di surga juga rumahnya masih kayu? Enggak, Nora. Jelas, Wahyu 21 di satu pasal itu dijelaskan secara detail. Tembok kota itu terdiri dari emas, berlian, jamrud. Jadi rumah kita bukan lagi gubuk nanti di surga, saudaraku. Ya, jadi berbahagialah kalian. Karena di surga itu nanti kita akan bahagia. Kita akan hidup sejahtera, penuh dengan sukacita, dan juga Tuhan Yesus Masiah akan bersama dengan kita. Haleluya. Nah, Nora, saya sudah jawab ya. Saya sudah bantah semua tuduhan-tuduhanmu. Jadi tuduhanmu tidak benar, saudaraku. Namun maaf, Nora, tadi kamu bilang, saya kan bertanya di An-Naba 33 itu. Tadi saudari mengatakan itu nanti kalian akan menjadi remaja, menjadi balik remaja. Namun maaf, ini saya baca tafsir Wajid. Bagaimana dengan ini, cantik? An-Naba 33 tafsirannya seperti ini. Ini bagaimana, Ustadz? Mohon maaf, Ustadz, mohon izin ya. Karena Sinora tadi bilang bahwa di An-Naba 33 itu
kalian orang muslim yang menjadi gadis seperti gadis nanti di surga. Nah sementara ini tafsirnya nih, kelihatan nggak Nora? Blur. Nggak Bacakan. kelihatan, nggak blur. Apa blur? Bacakan aja. Aduh saya bacakan ini ya. Ya. Nah di sini tafsir dari Wazid An-Nabat 33, gadis-gadis Molek yang sebaya. Dan ini, aduh kenapa buram gini ya? Ya, makanya jaringan itu, Bang. Makanya bilang bacakan aja. Enggak, soalnya kata-katanya ini nanti aku kena Ya, PL. kamu plesetkan lah. Ya. Ini ya, dan ini nama Tuhanmu. Tuhanmu sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan SEKSUAL dan pemberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita berpa YU darah mon TOK yang umur mereka sebaya. Nah, jadi berbeda dengan penjelasan Munara Cantik. Ternyata di sini gadis-gadis itu diberikan sebagai kenikmatan Tuhan. Mudah-mudahan nggak kena PL ya, karena TikTok ini sensitif ya. Itu seperti itu ya Nora ya, bertentangan dengan apa yang kamu jelasin. Dan mohon maaf, makanya bukan kami yang mengatakan di surga kalian itu selang itu ya, selang Ya, setelah ini. ya, bukan itu, bukan kami, tapi berdasarkan apa yang kalian jelaskan. Bukan kami yang memikir. Tolong di-mute dulu Ustadz L. Mohon maaf. Jadi bukan kami Nora yang yang selalu memikirkan di surga kalian itu ada seperti itu. Selang dan selendir segala macam, mohon maaf ya. Tapi dari kalian berdasarkan narasi-narasi dari kalian sendiri. Contoh seperti ini, mohon maaf ya, seperti ustadz kalian. Ntar. Ya ini. Oh, itu jangan jadi referensi. Itu jangan jadi referensi, Mikana. Mikana. Dalam surga adalah, lalu saya ceritakannya nih. Mau terus? Artinya udah pernah melihat ini ya, udah pernah mendengar ini ya. Oke, sudah? Surga di Coba lagi. adalah Bentar. perawan istri. Kau kena PL karena kau buka dari YouTube. Oh iya. Nah, Bentar. Mohon maaf ya Nora. Bukan kami yang selalu memikirkan di surga kalian itu ada hal-hal yang begitu. Tapi justru kami tahu itu dari agama kalian, dari ajaran ustadz kalian, dan juga dari tafsir kitab kalian. Oke. Jadi jangan salahkan kami, dan kami tidak mau memikirkan itu juga. Cuman karena tadi kita di sini membahas tentang apa yang disediakan di surga ya. Nah, oke silakan Nora. Oke. Izin ya, Papa Muda, Abang, Pak Ustadz, saya izin. Mikana tadi membuka di dalam 1 Korintus 13 nomor 12 ya Mikana ya. Ya kan? Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ini pernyataan tulisan Paulus yang dimana bukan tentang mereka akan bagaimana kehidupan nanti di surga, Mikana. Baca yang berikutnya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan paling besar di antaranya adalah kasih. Ini tentang hukum kasih. Bukan tentang bagaimana nanti penglihatan kamu waktu di surga. Di mana datanya kamu akan saling mengenal dengan anak istri kamu. Di mana kamu akan mengenal yang namanya ibu dengan bapak kamu. Gak ada. Di sini tentang kasih. Bukan tentang penglihatan nanti waktu kalian nanti di surga. Yang diceritakan Paulus, oke. Nanti ditanggapi yang soal video itu ya. Sebentar. Wahyu 19. Honora itu adalah perumpamaan. Saya sudah bilang, sebenarnya Kristen ini suka-suka hati kalian. Kalau nanti ada katanya di dalam Yeskiel, di dalam Kidung Agung, di dalam apa? Oh, itu Nora perumpamaan. Yang mereka tidak enak perumpamaan. Yang enak itu yang benar. Kan begitu? Kenapa nggak penebusan dosa juga perumpamaan? Itu yang makanya saya heran. Penebusan dosa tidak ada di dalam Bible tercatatkan, tetapi kenapa nggak dibilang perumpamaan? Tapi nggak apa-apa, it's okay lah. Kan suka-suka mereka lah itu. Orang kita pinta mereka ya kan katanya. Ini perikopnya perjamuan kawin anak domba. Tidak ada dikatakan perumpamaan.
Kalau Yesus menceritakan ajaran perumpamaan, akan ditulis perikopnya perumpamaan. Bukankah kitab Wahyu ini adalah kitab yang penglihatan dari Yohanes bahwa itu akan terjadi? Tetapi Mikana menjelaskan peperangan naga itu sudah terjadi. Ini bagaimana sih? Bukankah Wahyu ini adalah kitab yang akan terjadi? Tetapi Mikana menjelaskan peperangan sudah terjadi. Nah, perumpamaan dikatakan perumpamaan, sementara perikopnya perjamuan kawin anak domba. Saya bacakan ya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan sepertinya deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Elohim kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Berikutnya dibaca dong. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar perkataan-perkataan dari Elohim. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba. Yesua yang ngomong ini ya. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesua. Sembahlah Elohim karena kesaksian Yesua adalah roh nubuat. Lah, katanya ini perumpamaan, tapi ternyata tidak. Karena apa? Karena yang mengatakan ini ternyata tersungkur di hadapan Yesua. Kan begitu. Sementara Yesus ngomong, jangan kau tersungkur di hadapanku, sesungguhnya aku ini adalah hamba. Nah, kalau memang ini perumpamaan seperti apa Mikana? Apa yang mau diumpamakan? Di situ dikatakan perkawinan anak domba. Dan dikatakan lagi di ayat berikutnya, perkataan ini adalah perkataan benar, perkataan dari Elohim. Perkataan benar Mikana. Bukan perumpamaan. Bukan perumpamaan, keperumpamaan diajarkan oleh Yesua itu sebagai pelajaran, mengumpamakan. Nah, ini apa yang mau pelajaran dari sini? Orang tentang kawin mengawin kok. Nah, saya mau tanggapi yang dibilang Mikana soal Nora, kami di surga itu ada rumah kami seperti emas, seperti apa? Berarti jangan dibilang hidup kalian nanti di surga seperti malaikat. Emang malaikat itu perlu rumah? Kalau kalian mengatakan kalian nanti ada rumah, berarti kalian bangkit itu dengan jasad. Kalau dengan jasad, berarti kalian butuh namanya makan. Berarti kalau kalian memakai jasad, kalian ada kelamin. Apakah kalian bangkit dengan tubuh kemuliaan kelamin kalian tiba-tiba hilang? Mana tahu hilang, makanya tidak ada kawin mengawin. Iya kan? Kalian katanya di situ akan dikasih rumah, hiasannya dari emas, kan begitu? Nah, berarti kalian di situ tinggal dengan apa? Jasad kalian, nah yang ada di situ, tubuh kemuliaan. Saya tadi tanya Mikana, tubuh kemuliaan itu berbentuk fisik nggak? Iya. Terus kelamin kalian kemana? Mana tahu dihilangkan. Coba ditanya dulu nanti ya. Pak Pendeta, ya kan? Kalau kita bangkit dengan tubuh kemuliaan, kira-kira kelamin kita ini masih ada apa enggak? Kalau masih ada Mikana, pertanyaan saya, apakah hanya difungsikan untuk membuang yang namanya kencing? Kalau hanya untuk membuang kencing, apa hebatnya kelamin itu dibangkitkan lagi? Lebih bagus seperti malaikat aja, lebih bagus kayak malaikat aja. Seperti roh aja kalian, biar tidak ada kelamin kalian. Kalau ada kelamin kalian, mustahil kalau tidak ada yang namanya seksualitas. Itu aja berpikir. Masa mau bangkit dengan tubuh kemuliaan tetapi kelaminnya tidak difungsikan? Untuk apa begitu loh? Ya kan pertanyakan. Nah, saya nanggapi nanti Bapak muda ya, yang menanggapi yang soal apa tuh. Kalau ceramah, pekerjaan laki-laki di surga adalah, katanya kan, memecahkan perawan sebagai landasan.
Itu sekalipun ulama, kalau tidak ada tertulis di dalam Al-Qur'an pekerjaan laki-laki hanya memecahkan perawan, itu ulama odong-odong saya katakan. Itu ustadz odong-odong saya katakan. Ulama yang tidak berlandaskan Al-Qur'an dengan hadis Nabi, saya katakan itu bukan ulama tapi ulemet. Saya bisa mengaku sebagai ustazah. Bisa. Hanya membaca Al-Fatihah, hanya membaca surah-surah di dalam Al-Quran, saya bisa dikatakan ustazah. Tetapi ketika narasi saya tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, apakah bisa diterima oleh umat muslim? Tidak. Umat muslim itu berakal, Mikana. Umat muslim itu cerdas. Makanya dituntut. Kejarlah ilmu sampai ke liang lahat. Kalau ada narasi-narasi seperti itu, cari di dalam Al-Quran. Di mana dikatakan setiap laki-laki Islam itu di surga kerjaannya hanya memecahkan perawan. Kalaupun memang ada memecahkan perawan, kalau perawan istrinya dipecahkan, kenapa? Apa salahnya, Mikana? Tapi heran ketika Yesua mengatakan apa? Sesungguhnya pemungut cukai dan wanita-wanita pesundal akan mendahului kamu masuk kerajaan surga. Saya tanya sama saudara Kristen, sebenarnya yang dijanjikan masuk surga duluan ini perempuan Kristen atau perempuan sundal? Karena tercatat di dalam Bible kalian perempuan sundal dan pemungut cukai duluan masuk surga. Kalau begitu, maaf kata, kalau dikatakan perempuan sundal yang sudah bertobat duluan masuk surga, bagaimana kalau orang yang melakukan perzinahan dia juga bertobat? Apakah duluan juga masuk surga? Tidak. Kenapa? Dikatakan Bible perempuan sundal yang sudah bertobat duluan masuk surga. Lebih bagus bersundal kalian, bertobat kalian yang diduluankan daripada orang yang penjina, pencuri. Sebenarnya simple. Terus yang soal yang katanya apa tuh tadi tafsirannya si siapa Wajik itu tuh, iya kan? Nah, itu katanya itu nanti Papa muda lah yang bisa menjelaskan karena beliau kan seorang ustadz. Tapi itu saja yang saya tekankan sama Mikana. Saya tidak perlu ada pertanyaan. Mikana menanggapi aja. Menanggapi narasi saya bahwa di mana perumpamaan di dalam Wahyu 19 nomor 7. Karena kalau dibaca seterusnya itu bukan perumpamaan, itu perkataan Elohim. Terus di mana pernyataan dari ustadz yang balehong, blenok di dalam Al-Quran, kerjaan laki-laki hanya memecahkan perawan, hanya memecahkan perawan. Sekalipun memecahkan perawan, kalau perawan siapa yang mau dipecahkan? Bidadari yang mana? Halal atau tidak bagi dia? Kan begitu. Harus terbukti di dalam Al-Quran. Jangan ambil. Kalau mengambil dalam hadis, Mikana harus belajar dulu. Status hadis itu apa? Riwayatannya bagaimana? Sanadnya bagaimana? Tidak sembarangan untuk menafsirkan sesuatu kalau kita tidak paham tentang hadis. Nah, nanti Papa El dulu tambahin sedikit soal yang apa itu, di tafsiran yang apa itu. Silakan Papa El, biar masuk. Baru nanti ditanggapi Mikana. Saya tidak akan mau bertanya-tanya lagi. Cuman jelaskan sama saya di mana perumpamaan itu. Silakan Papa El. Tafsiran apa wajiz ya? Tahu gimana dari Anda Mbak wajiz ya? Ini aja sekalian include, tolong jelaskan ya Ustadz El, karena si iya. Nora menolak bahwa di surganya nanti, di surga kalian ditolak bahwa disediakan bidadari-bidadari untuk begituan, karena di situ di An-Naba 33 kalau kita baca tafsir dari sebentar ya, mana tadi? Tafsir dari Wajid, Tuhanmu menyediakan sebagai kenikmatan SEKSUAL. Wajiz Kemudian, atau wajib. iya, kemudian juga mohon maaf di As-Saffat 48. As-Saffat 48, dan di sisi mereka ada dalam kurung bidadari-bidadari yang bermata indah dan membatasi pandangannya. Kemudian juga satu lagi di Muhammad 15, ini baca dulu ya. Banyak banget ayatnya. Ya kan kita berdasarkan dalil Ustaz. Nanti kalau tidak ada dalilnya dibilang nanti Mikana penistaan. Apalagi Bukhari Bukhari 6.000. Kan dalam Quran loh. Ya udah lanjut Pak Mikana. Tadi saya ambil dari hadis Iya, Nora. iya. Nggak ada dari hadis, Iya, saya ambil tadi. Ini semua dalam Quranmu Nora. Terus hadis apa? Bukhari 6.006 tentang surga wanita. Tadi si Nora kan nggak boleh ini.
mabuk atau apa itu. Nah, kenapa di surga kalian di Quran surah 47 ayat 15, perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau dan sungai-sungai air SU yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai kamar. Nah, kamar itu kan sudah tahu itu apa. Yang lezat rasanya bagi peminumnya. Tunggu dulu, saya Dan tadi sudah bilang sungai-sungai begini Pak madu yang Ustaz, murni. sebentar nih karena saya bilang kalau di surga nanti tidak ada yang namanya pengharuman. Khamar itu bukan memabukkan Betul. seperti dunia. Tidak ada lagi diharamkan itu. Itu maksud saya. Lanjut. Ya udah, makanya di surgamu dibolehkan seperti itu. Artinya bebas dong. Ah, gimana sih? Memang bebas di surga lah, mana ada lagi aturan. Gimana kau ini? Surga nggak boleh mabuk, tapi di surganya malah diperbolehkan. boleh semua. Wow. Boleh. Lanjut Pak Wah, Ustaz. berarti termasuk yang itu dong. Berarti kenapa apa kata Ustadzmu tadi? Kesibukannya lagi di surga adalah malu Ya, saya nggak mengatakan setuju. ini. Nggak setuju. Memecah perawan istri-istrinya. Mau lanjut apa terus? Lanjut. Lanjut Pak Ustaz. Surat An-Naba, Kalau istrinya ya. yang dipecahkan perawannya masih mending. Tapi kalau dijanjikan pesundal dua masuk surga, ini yang agak Itu mengong. nggak masuk akal gitu. Lanjut. Nanti akan saya jawab itu. Artinya orang itu yang bertobat, dia bertobat masuk surga. Oke. Teks aslinya ya surat An-Naba ayat An-Naba 78 ayat 3 itu ya. Wakaiba atroba ya, wakaiba atroba dan gadis-gadis muda yang sebaya. Jadi makna kata itu adalah jamak dari kaib. Jadi gadis muda yang baru berkembang. Nanti semua yang di sorga itu kita akan ABG semua, nggak ada yang tua, semuanya sama, sebaya, seumuran. Makanya disebut atrob. Jadi atrob itu artinya seumuran atau sebaya. Jadi konteks ayat asli ini surat An-Naba berbicara tentang kenikmatan surga al-jannah. Nah, isi keluarnya itu ada taman, ya minuman seperti Anda bilang tadi, khamar yang tadinya di dunia itu dilarang. Ada taman khamar tapi nggak seperti di dunia. Ya, taman susu, taman coklat kalau pernah nonton film coklat itu. Jadi ini ketenangan dan pasangan. Sebenarnya ini adalah kenikmatan, ini cuma penggambaran bagi kita manusia. Bukan berarti ekspektasi itu bahkan lebih dari ini, hanya penggambaran untuk memudahkan kita membayangkan tentang surga nanti yaumil akhir. Jadi kalau hanya framingnya mengatakan bahwa Islam itu cuma seks seksual lah jadi surga, ya surga Islam itu fokus pada nafsu, ini tidak akurat. Kenapa? Karena ayat di surga itu selalu paketnya lengkap. Ya, ada kedamaian, kita tidak akan mengalami rasanya sakit, tidak akan merasakan lapar, ridho Allah, kenikmatan spiritual. Ya. Nah, kalau ayat ini dianggap seksual semata, maka harus diabaikan ayat ridho Allah adalah puncak sorga. Jadi kenikmatan kami itu adalah indal liqa'i rabbi. Bahkan dalam sebuah hadis lisaimin, ya, parhatan lisaimin, ada dua kesenangan nanti bagi orang yang berpuasa. Yang pertama indal iftar, kata Rasulullah. Indal iftar itu ada yang mengatakan bahwa Idul Fitri, ada yang mengatakan berbuka, dan anda indal liqa'i rabbi. Itu puncak kami, bukan sorga. Sorga itu adalah reward, bagian dari konsekuensi ketika Allah sudah ridho akan diberikan reward, yaitu sorga. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, kata Allah. Kalau aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Di dunia inilah kita beribadah, nanti di sorga akan kita nikmatin. Berbeda dengan kalian, kata Bunda Nora, benar. Sampai di sorga pun kalian masih beribadah. Ngapain hidup di dunia ini? Kalau kita balikan, ya, adil dan tekstual di The Book of Revelation, Wahyu 19 ayat 7 sampai 8. Perjamuan kawin anak domba, ada pesta pernikahan simbolik, ada mempelai perempuan. Ya, Wahyu 21 ayat 2, Yerusalem baru seperti pengantin perempuan. Poin pentingnya apa? Dalam kedua tradisi baik Islam, bahasa simbolik, ya, itu adalah fisik surga. Sedangkan dalam Kristen bahasa simbolnya ada pernikahan surgawi. Nah, masalah framing Anda tadi tidak adil. Kalau surat An-Naba itu dianggap hanya seksual, tidak adil. Bahkan di Wahyu pun sama, rohani murni, karena keduanya itu pakai bahasa metafora manusia.
Jadi surat An-Naba itu dianggap seksual, maka kitab Wahyu juga harus menggunakan simbol pernikahan dalam surga. Kenapa satunya dianggap literal negatif, sementara kalian enggak? Ini namanya standar ganda, Bung. Ya. Jadi surat An-Naba itu bagian deskripsi kenikmatan surga, bukan satu-satunya fokus ke selangkengong, bukan teks seksual tentang eksplisit. Dalam Bible juga soal pernikahan surgawi dipakai, masalahnya bukan isi teksnya, tapi standar ganda dalam menilai simbol surga. Itu yang Anda lakukan, Mir. Anda ini selalu makan Mikana ini sering banget, ya, standar ganda. Mohon maaf Ustadz. Jadi Ustadz menolak di situ disediakan ya gadis-gadis remaja dan juga di As-Saffat 48 disediakan bidadari-bidadari untuk kalian. Iya kan, saya bilang gini. Kenikmatan itu bukan tafsiran saya, Ustadz. Yang saya baca itu bukan tafsiran saya, tapi tafsiran dari kitab saudara sendiri. Jadi jangan bilang Siapa yang itu maksud tafsiran wajis? saya. Maksud kamu kitab wajis, ya. Bukan, Ya, itu yang tafsirannya ya. itu kan dari kalian Ustadz, bukan dari saya. Iya, Ini aja, waka iba berarti atroba dan gadis-gadis muda nggak ada sini maknanya gadis-gadis muda yang sebaya seumuran, sebagian besar sebagian dari kenikmatan sorga, tapi nggak selalu mulu begitu. Di sana apa tidak menyebut aktivitas asik itu nggak ada, tidak sorga nanti berbagai kenikmatan. Jangan samakan dengan kenikmatan yang ada di sini, itu lebih ekspektasinya lebih. Jadi ini bukan berarti ini asik di sorga, enggak, ini salah ya, salah. Karena apa? Karena pasangan pendamping tidak sama dengan aktivitas asik. Teks ini tidak menyebut hubungan biologis, enggak ada di sini. Surga dalam Islam tidak ada konsep nafsu biologis. Seperti di dunia. Ya, mohon maaf Ustadz. ya ini menyamakan Ustadz kayak gini nih. ada jadi kayak ceramah sesuai terus dalam kitab saudara aja. Iya, itu. Jadi itu untuk apa menjelaskan. bidadari dan Lagi. Nah itu ini menggambarkan biar kita tuh gampang menilainya. Oh iya, di sorga nanti begitu ya. jadi Oh iya 72 begitu. bidadari itu bagaimana Ustadz? Ya ini makanya dengarkan. Dengar saya. Surga kalian hanya bidadari, tidak. Bagaimana dengan tafsiran kitab saudara? Itu bukan saya yang nulis itu. Saya hanya Sudah saya beberapa jawab, pesan. nggak ada tafsiran, nggak bisa karena ukuran kami bukan tafsir Al-Quran dan terjemah. Kami macam nggak ada tafsir kecuali itu. Itu apa? Tadi kata Dengarkan. si Nora udah bebas di surga kalian, bebas melakukan apa Iya, saja. bener. Nggak ada yang salah dengan Bunda Nora tuh. Kan sudah saya bilang, laki-laki itu jiwanya, kesenangannya adalah perempuan. Ya maka kan Allah akan kasih sebagai konsekuensi kita sebagai amal dan perbuatan Allah ridho daripada kalian melayang-layang. Apa yang kalian nikmati cuma melayang-layang doang? Hah? Nggak tahu nih ada dipakai atau tidak itu borot. Nggak jelas. Makanya jadi gambaran surga dalam itu adalah elemen utama yang pertama kedamaian total, tidak ada sakit dan sedih, makanan minum disediakan, pasangan. Dan yang paling tertinggi apa? Ridho Allah indal liqa'i rabbih. Kita berjumpa dengan Allah, itulah yang paling. Dalilnya di mana? Surat At-Taubah ayat 72. Ridho Allah itu lebih besar. Inilah puncak daripada surga. Bukan fisik. Seperti hur'in. Ya, muncul dalam beberapa ayat, itu bagian dari deskripsi kenikmatan.
Bukan keseluruhan sorga ya, bukan keseluruhan sorga, bukan inti dari utama. Inti utama kita adalah ridho Allah. Berjumpa. Hanya membaca apa yang tertulis dalam kitab saudara dan berdasarkan tafsiran dari kitab saudara, dan itu bukan tulisan saya. Nah, kalau 72 bidadari itu bagaimana, Ustadz? Iya, 70 dari hadis berarti kau ngambilnya. Enggak, saya bertanya karena saya sering mendengar seperti dari si Gun, si John, mereka disediakan bidadari-bidadari dan nanti dia akan di sana sepuas-puasnya. Makanya si Gun itu tidak sabar, dia mau menuju surganya. Makanya Gun kalau siapa, naik ke Gun? sini, si Gun Saleh yang sering naik ke sini. Nah, tolonglah jawab Ustadz. Jadi 72 bidadari itu nanti untuk apa di sana? Fungsinya sebagai apa untuk laki-laki? Justru itu adalah dari agama kalian. Cuman ya Ustadz ini jangan Ya gini malu aja deh, saya akan dengan bandingkan Ustadz. kerajaan sorga menurut Anda juga ya, jangan biar adil. Saya akan bandingkan. Ya. Udah nggak usah Kerajaan dibandingkan, sorga. artinya gini aja, mohon maaf. Kalau Ustadz nggak mau menjawab, saya akan tanggapi tadi pertanyaan si Nora dan juga tuduhannya tentang PESUNDAL. Nah, oke, saya jawab dulu itu ya. Saya jawab dulu. Nah, begini saudaraku. Tuhan Yesus Hamasiah berfirman di Matius 21 ayat 26 sampai 27 bahwa PESUNDAL masuk surga bukan berarti mereka dalam keadaannya masih melakukan seperti itu, tidak ya. Tetapi kita baca dulu ayatnya ya. Bukan berarti mereka masih melakukan hal-hal begitu lalu langsung masuk surga. Oh tidak ya. Nah, Matius 21 ayat 26 ya. Sorry, bukan. Matius 21 ayat 31 sampai 32. Siapakah dari keduanya yang melakukan kehendak ayahnya? Mereka berkata kepadanya. Yang pertama, Yesua berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa para pemungut cukai dan para PESUNDAL akan mendahului kamu ke dalam kerajaan surga. Sebab Yohanan telah datang kepadamu dalam jalan kebenaran dan kamu tidak memercayai dia. Namun para pemungut cukai dan para PESUNDAL percaya kepadanya. Dan sekalipun melihat kamu tidak menyesal lalu percaya kepadanya. Nah, artinya di sini para pemungut cukai dan para PESUNDAL itu bertobat datang pada Tuhan Yesus Hamasiah. Namun ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang merasa diri benar, yang merasa diri suci tapi tidak pernah mau bertobat datang pada Tuhan Yesus Hamasiah. Tetapi orang-orang pemungut cukai ini dan PESUNDAL itu dia bertobat, menyadari kesalahannya, menyadari dosa-dosanya, sehingga mereka datang sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus Hamasiah. Jadi itu adalah pertobatan sungguh-sungguh dan beriman kepada Tuhan Yesus Hamasiah sehingga mereka masuk surga. Nah, kalau di agama kalian seperti kata Nora, di bumi nggak boleh melakukan ini, malah di surganya bebas. Artinya bebas melakukan apapun. Nah, justru surga siapa yang tidak masuk akal? Kalau di bumi ini kita kan harus bertobat nih. Contoh nih, ada orang di sini Surga yang melakukan, melayang-layang roh. ya, ada yang melakukan PESUNDAL, suka tidur sana sini sama suami orang, atau laki-laki suka simpan istri-istri, banyak simpanan. Tetapi ketika dia bertobat sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus Masiah, mereka lah yang masuk surga. Itu maksudnya. Nah, kalau di agama kalian, tadi si Nora bilang di agamanya bebas melakukan apapun. Artinya jadi di agamamu yang melakukan seperti itu, Nora, karena bebas melakukan apapun. Nah, itu bantahannya. Kemudian juga Wahyu 19 itu, teman-teman, itu adalah perumpamaan. Karena apa? Tadi saya sudah mengutip firman Tuhan, yaitu di Matius 22 ayat 1 sampai 14, Lukas 14 ayat 15 sampai 24.
Ini adalah perumpamaan menggambarkan kerajaan surga sebagai raja yang mengadakan pesta pernikahan. Sehingga ada yang diundang, ya. Undangan itu adalah mengundang manusia ke perjamuan kawin. Perjamuan surgawi. Di mana pernikahan itu adalah simbol dari sukacita, kebahagiaan, mengikat, sehingga kita itu akan selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Hamasiah. Itu maksudnya, saudaraku. Makanya kalian yang memikirkan tentang hal-hal selangka, kenapa di surga kalian disediakan seperti itu dan kalian bebas? Kata Sinora tadi, bebas melakukan apapun. Kalau di surga itu kudus. Kami itu seperti malaikat, bukan berarti jadi malaikat, jadi kayak roh melayang-layang, enggak. Ya. Nah, kemudian juga alat area-area sensitif kami itu di bumi aja harus dijaga. Harus dijaga kehormatannya. Apalagi di surga, masa mau diberikan kepada banyak ini, ya kan? Terus masa lagi yang laki-laki. Di bumi aja harus dijaga loh. Laki-laki sebagai laki-laki yang terhormat harus dijaga alat itunya. Jangan diberikan kepada banyak perempuan. Masa ketika di surga malah diberikan kepada banyak bidadari-bidadari. Kita memang dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Gak mungkin jadi hilang alat itunya, area sensitifnya, hilang sendiri dia, ya kan? Tidak. Tetap ada, saudaraku. Tetapi di bumi saja kita harus menjaga, apalagi di surga. Nah, kalau di surganya Sinora katanya bebas. Artinya, ya di bumi nggak boleh, tapi di surganya bebas melakukan kayak gitu. Artinya alat itunya diberikan untuk bidadari-bidadari. Oke, seperti itu bantahannya. Terima kasih. Ada lagi? Oke, kita tidak usah memberi pertanyaan ya, menanggapi aja. Saya rasa bagus menanggapi. Kalau karena pertanyaan-pertanyaan akan tetap melenceng. Oke, sebentar ya. Satu lagi. Aku mau menanggapi kata Sinora. Suka hatimu. 1 Korintus 13, sorry ya. Saya baca terjemahan YLT 3, 1 Korintus 13 ayat 12 ya. Oke. Sebab sekarang kita melihat melalui cermin dengan samar-samar, tetapi kelak. Ini yang ngelek Tetapi siapa? kelak. Masih yang ngelek ya? Masih yang ngelek ya? Iya. Aku nggak ngelek. Udah. Masih yang ngelek tadi. Tetapi kelak, artinya kelak nanti di akhir zaman, di kerajaan surga. Itu maksudnya, Nora, ya. Di mana memang kita itu akan memiliki iman, pengharapan, dan kasih, ya. Tetapi juga di ayat 12 itu nanti kelak, Nora, kelak nanti akan tetap saling mengenal. Oke, itu seperti itu. Silakan. Saya ketawa dulu ikan ya, karena saya nggak responskan untuk membuat ketawa. Iya, cuman si Nora ini yang Pak, mulai membantah tuh. Padahal nanti kalau di room mereka, oh di surga kita kan enak tuh disediakan itu. Tapi di sini mereka menyangkal. giliran aku habis baru makan, mengisi tenaga untuk menghantam kau Mikana narasimu. Oke, sedikit izin Ustadz ya, nanti Pak Ustadz tambahin lah, gak apa-apa. Saya nih masih respect sama Mikana masih mau menaikkan saudara muslim yang lain gitu ya kan. Beda dengan kalau yang room sebelah itu kita cuma naik sendiri, dibisukan, di mute, baru diturunkan, nggak enak. Makanya saya masih mau masuk di room Mikana, walaupun ya Mikana kan gitu ya kan, tidak apa-apa lah ya. Jadi begini ya. Kalau Wahyu 19 nomor 7, makanya saya katakan, kalau itu mama lari ke perumpamaan, baca ayat berikutnya, nomor 8 ya, perkataan ini, perkataan yang benar, nomor 9 ya, adalah perkataan langsung Elohim sendiri, karena Elohim meminta untuk mengundang orang-orang ke perjamuan perkawinan itu, ya kan? Itu ada pernikahan sebenarnya. Yang saya heran, kenapa sih Kristen ini anti pernikahan? Padahal pernikahan itu ya kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Itu nikmat. Jangan salah. Kenapa? Apa gunanya kelamin kamu kalau hanya untuk mengeluarkan pipis? Kalau hanya untuk mengeluarkan air seni,
situ nanti ada yang namanya Hammer yang kita minum di dunia itu memabukkan, membawa mudarat, ya kan? Tapi Hammer yang nanti di surga itu berbeda. Bukan seperti gara-gara sebotol minuman, nggak seperti itu Mikana. Beda. Mikana selalu mengejar bidadari-bidadari ini untuk apa? Hey, pelayan-pelayan kami nanti yang kalau saya bilang saya mau minum, datang pelayan melayani, itu cantiknya seperti bidadari. Terus kalau suami-suami kita untuk menginginkan nanti istrinya tidak mengikuti lagi hawa nafsu. Nafsu di dunia dengan nafsu nanti di sorga itu berbeda. Nafsu di dunia itu nafsu yang bersama dengan setan. Karena setan itu masih merajalela di dunia. Tapi nanti di surga nafsu itu bukan nafsu yang bersama dengan setan. Gak ada lagi nanti di surga dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gak ada lagi. Makanya dikatakan di surga itu bebas. Bukan bebas ngesek-ngesek aja Mikana. Enggak. Karena di surga itu bukan lagi nafsu dunia. Gak ada lagi nafsu dunia. Kalau dikatakan jadi bidadari itu diciptakan untuk siapa? Saya tadi sudah membuat satu percontohan. Ketika ada anak muda, ya, itu dia meninggal dalam keadaan muda, belum pernah merasakan yang namanya pernikahan. Apa salahnya dong ketika Allah memberikan dia nanti pasangan yang soleh, pasangan yang soleha? Gak salah. Gak salah itu Mikana. Apalagi ketika dia meninggal dalam keadaan masih umur 5 tahun, belum balik. Terus apakah tidak boleh dia merasakan yang namanya pernikahan? Boleh. Ya Allah, saya menginginkan laki-laki yang ganteng seperti mungkin Tom Cruise, seperti yang dracin-dracin Korea. Lebih dari itu nanti dikasih Allah. Itu sah-sah saja Mikana. Makanya saya bingung nengok Kristen ini ya. Kalau bagian nanti bidadari mereka mengatakan seksualitas. Tapi yang di dalam Matius tadi itu tidak seksualitas. Ini saya bahas di dalam Matius. Sudah terjawab ya. Pokoknya bidadari-bidadari itu bukan merujuk kepada seksualitas. Tetapi cantiknya perempuan seperti bidadari itu lumrah. Karena apa? Karena mereka yang belum mendapatkan pasangan akan diberikan oleh Allah tuh pasangan. Istri mereka melebihi cantiknya bidadari. Bayangkan. Istrinya mereka akan melebihi dari cantiknya bidadari. Suami mereka akan melebihi gantengnya dari pangeran-pangeran. Mungkin ada pangeran paling terganteng seperti Nabi Yusuf. Mungkin lebih ganteng daripada Nabi Yusuf. Seperti itu. Wajar orang pasangan kok halal kok suami istri. Nah, soal pesundil. Sesungguhnya pemungut cukai dan wanita-wanita pesundil akan mendahului kami masuk kerajaan sorga. Itu kata Yesua. Nah, sekarang yang saya poinnya bukan bertobatnya Mikana. Bukan bertobatnya. Tadi saya sudah katakan, bagaimana seorang wanita, bagaimana seorang pencuri, bagaimana seorang pembumbun, ketika mereka sama-sama juga bertobat. Apakah masuk surga? Oh, masuk Nora kalau mereka bertobat. Nah, yang pertanyaan saya, kenapa perempuan pesundil yang diduluankan? Kan datanya begini, sesungguhnya pemungut cukai dan wanita-wanita pesundil akan mendahului. Di situ dikatakan mendahului, bukan masalah bertobat. Saya terima wanita pesundal itu ketika dia bertobat, dia akan masuk surga. Seorang pembunbun, seorang pencuri, dia ketika bertobat akan masuk surga. Tapi masalahnya di data itu yang dikatakan Yesua itu, dia yang duluan. Contoh, ketika menerima BLT, diumumkan oleh Pak Kepala Desanya, bagi penerima BLT yang memakai baju putih yang duluan menerima. Apakah yang baju merah akan duluan? Tidak. Baju putih yang duluan. Karena sudah dikatakan, yang menerima BLT yang memakai baju putih, dia yang duluan menerima. Yang perempuan pesundal yang bertobat, dia didahulukan duluan masuk surga. Tidak adil dong bagi pencuri. Tidak adil dong bagi pembumbun. Kenapa? Karena yang dikatakan pemungut cukai dan wanita pesundil yang didahului. Yang diduluankan Mikana. Bukan masalahnya mereka bertobat. Saya percaya orang yang bertobat itu akan dijanjikan masuk surga. Sama juga di dalam Islam. Ketika kamu melakukan suatu dosa, kamu bertobat, minta ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat. Betul. Tetapi masalahnya di dalam Matius tadi itu, mereka diduluankan. Makanya saya bilang, perempuan Oten ini maaf,
Lebih bagus kalian kalau melakukan suatu dosa, bersundil aja. Kalian bertobat karena didahulukan. Kan konteksnya didahulukan. Akan mendahului kamu. Mendahului kan? Bukan bersamaan dengan yang lain. Nah, jadi kalau ada pembunbun, dia bertobat, didahulukan nggak? Enggak. Karena cuma di konteksnya situ pemungut cukai dan wanita pesundil diduluankan. Nah, saya kalau seperti itu memang betul dikatakan Yesua, wanita pesundil duluan masuk surga, kalau dia bertobat, ya udah bersundil aja. Bertobat. Kan duluan masuk surga. Konteksnya di situ bukan bertobatnya Mikana. Kenapa pesundil itu diduluankan masuk surga? Tidak adil dong sama yang lain. Kan begitu. Silakan Pak Ustadz kalau ada yang mau ditambah sedikit lagi. Bentar, aku langsung counter ya. Oke. Baik. Kenapa teman-teman Tuhan Yesus HaMasiah mengatakan tentang pesun ya? Pesundil, nggak apa-apa kalau pesundil. Ya karena takutnya kena PL ya. Karena gini, makanya kita harus baca semua isi kitab suci ini, saudaraku. Dan kenapa Tuhan Yesus HaMasiah itu mention pesun dan juga pemungut cukai? Karena satu, Tuhan Yesus HaMasiah itu muridnya satu ada pemungut cukai, yaitu Matius. Yang kedua, di Lukas 7 ayat 36 sampai 50 ada muridnya yang datang kepadanya, ya sebelumnya adalah seorang pesun, seorang sundil, ya seorang sundil sebelumnya. Dia datang kepada Tuhan Yesus HaMasiah minta ampun, bertobat. Makanya Tuhan Yesus HaMasiah mengatakan seperti itu. Begitu saudaraku ya. Satu lagi, muridnya itu seorang pemungut cukai, itu Matius. Ya, ini di ayatnya. Makanya dimension yang pemungut cukai sama sundil. Matius 10 ayat 3, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Lebeus yang disebut Tadeus, ya. Kemudian juga, Matius 9 ayat 11. Dan orang-orang Farisi setelah melihat itu, mereka berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu duduk makan bersama para pemungut cukai dan orang berdosa?" Nah, orang berdosa itu siapa? Itu tadi perempuan yang datang bertobat itu, yang sundil. Itulah kenapa Tuhan Yesus masih mengatakan seperti itu, saudaraku. Jadi siapapun sebenarnya ya, mau dia dulunya sundil, mau dulunya dia perampok, dulunya dia pencuri, dulunya suka tukang kawin, tapi kalau dia bertobat datang pada Tuhan Yesus HaMasiah, maka 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka dia setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan segala dosa-dosamu. Ucap haleluya. Terus juga ya, satu lagi di mana tadi? Wahyu 19 ayat 7. Di mana tadi sudah dijelasin, itu adalah pernikahan, hari pernikahan anak domba yang merujuk pada momen kedatangan Tuhan Yesus HaMasiah kembali, di mana hubungannya dengan umatnya yang percaya kepadanya diresmikan secara penuh dan kekal sehingga mengikat, sehingga kami tidak terpisah lagi dari Tuhan Yesus HaMasiah. Makanya di Wahyu 21 ayat 1 sampai 7, kami akan bersama-sama dengan Elohim Yesus HaMasiah. Jadi di situ nanti akan ada sukacita. Karena kenapa diumpamakan dengan pernikahan perjamuan kawin? Karena di dalam perjamuan kawin itu adanya sukacita, kegembiraan, ada pengikatan, ya. Makanya di situ menggambarkan sukacita yang memuliakan Elohim, ada seruan sukacita besar karena kemenangan, karena kita telah dimenangkan. Itu maksudnya. Jadi apa yang difirmankan Tuhan Yesus HaMasiah itu kami mengerti, kami paham.
Karena di surga kami itu tidak disediakan bidadari-bidadari, perjaka-perjaka. Lah kalau kamu tadi bilang, kamu kan sudah mengakui tadi Nora, di satu sisi kamu mengakui, oh nanti memang untuk itu, untuk pemuas, untuk apa alat itumu kalau tidak digunakan untuk kepuasan begini-begini. Di satu sisi kamu menerima, di satu sisi menolak. Ya, kontradiksi semua ucapanmu Nora. Aku mau bertanya, jadi kalian nanti di surga dikumpul gak dengan pasangan kalian lagi? Yang jelas kita semua dikumpulkan di surga, ya. Enggak, Hidup dia bersama bahagia. suami kita Gini, juga kumpul. Ini kita harus berdasarkan daftar Elohim, karena saya tidak boleh berspekulasi. Tapi Iya, di sana maksud kita saya- akan saling mengenal juga, Hah? dan kita hidup sempurna. Dan yang jelas Tuhan Yesus masih mengatakan tidak disediakan bidadari-bidadari. Tidak, saya tidak masalah bidadari bukan untuk Kristen, nggak pernah memang. Yang saya mau tanyakan itu nanti kalian kalau memang kamu juga mengenal suamimu, kamu juga mengenal anakmu, terus kalian tinggal bersama semua satu tempat itu bersama semua Itu atau di dalam. nanti kehendak Tuhan Yesus masih yang jelas di sana, bukan seperti di bumi kehidupan duniawi. Di sana adalah kehidupan surgawi. Jangan Oke. samakan kehidupan surgawi dengan duniawi, Nora. Ya, bukan Jangan maksudnya seperti begini, itu. Mikana, begini, katanya kan surga kalian kan ada rumah nanti. Kalian kan tinggal di dalam rumah yang kalian inginkan. Nah, ini kalian ketemu nih sama suami kalian ini dengan anak-anak kalian. Nora, jangan berspekulasi. Yang Oh, jelas saya bertanya loh, katanya kalian saling kenal. Kalian kan memang jelas tadi ada bidadari-bidadari, Saya gadis-gadis tidak remaja. masalah bidadari, memang bidadari bukan Ada untuk Kristen. kamar. Begini Saya Nora, tidak Nora punya nggak boleh, bidadari. saya nggak boleh berspekulasi. Yang jelas Tuhan Yesus masih mengajarkan, memberitahu. Yang pertama di Wahyu 2:10. Kami akan diberi mahkota kehidupan. Yohanes 10 ayat 28. Kami diberikan hidup kekal. Kami pasti tidak binasoi. Iya. Kemudian betul. selanjutnya Tidak, Wahyu memang. 1. Rumah, Wahyu rumah, 21. rumah. Oke, Wahyu 21 ya, di mana nanti kota itu megah, terdiri dari emas, permata, berlian dan lain sebagainya. Nah, itu saya bilang kalian nanti dapat rumah kan? Dapat rumah kan? Sabar, sampai di situ, iya, tapi sampai di situ kita nggak boleh berspekulasi, nggak boleh menambah dan mengurangi. Pertanyaan gitu loh. begini, yang saya tanya Ini begini. kan jelas di dalam surga kalian Yang disediakan sebentar, bidadari-bidadari, disediakan untuk Iya. Saya tidak masalah bidadari. Saya tidak masalah kita bidadari. bahas. Gitu. Nggak apa-apa. Jangan tambah-tambah, Nora. Dengar. Kalau di surga kalian nggak ada bidadari, nggak masalah. Memang Allah sudah mengatakan bidadari itu untuk orang yang apa? Yang mukmin, bukan untuk Kristen. Enggak, memang. Yang masalahnya begini, ketika kau mengatakan kami akan saling mengenal, Nora, berarti kan kamu kenal suami kamu. Kan? Kamu kenal anak-anak kamu. Kamu mendapatkan rumah yang mewah. Nah, pertanyaan saya, ketika kamu mengenal sama suami kamu dengan apa? Itu bagaimana terjadi? Ada kalian berkumpul lagi dengan satu keluarga atau tidak? Itu maksud saya. Ada nggak? Kita di sana semua anggota kerajaan Elohim berkumpul di sorga, ya, hidup di sorga, bahagia di sorga, tidak ada kematian, tidak ada duka, tidak ada maut, kita tidak akan menua, kita tidak akan mengalami sakit. Sampai di situ yang saya bacakan isi kitab suci. Berarti, makanya saya bilang sama kamu. Berspekulasi. Kalau kalian kan Saya kita berspekulasi, saya bertanya. Munora. Saya bertanya. Mikana, bedakan saya Gini, spekulasi. Mohon maaf. Maksudku gini, jangan kamu bertanya seperti itu. Saya harus membacakan apa yang tertulis. Lah kalau kau bilang, iya nanti aku sama Nggak suamiku masalah. begini. Kamu bacakan. Aku Kamu nggak bacakan. boleh menambah dan Maksud saya mengurangi. begini. Tadi saya kan tanya, tadi kan saya bilang gini, jadi apa gunanya kalian saling setia di dunia? Kalau toh juga nggak bisa kalian berkumpul sama suami kalian. Apa gunanya kau mendidik anak-anak kamu, anak-anak yang baik? Ternyata kalau di surga kalian saling- Nora, jangan kejauhan. Kalau Surga kejauhan. itu bukan seperti dunia. Yang jelas apa yang tertulis itu yang saya bacakan dan beritahu. Nggak boleh berspekulasi. Karena nanti kalau bentar, sabar dulu Nora, sabar. Saya itu harus membacakan dan memberitakan apa yang tertulis. Nggak boleh saya menambah dan mengurangi. Paham? Yang jelas yang pertama, dengar ya. Di mute dulu. Saya nggak boleh menambah dan mengurangi, ya. Mute dulu. Ya. Yang pertama kita akan diberikan mahkota kehidupan, yaitu Wahyu 2:10. Yang kedua,
Yohanan 10 ayat 28 bahwa kami tidak akan binasoi, kami itu ya diberikan hidup kekal. Daniel 12, kami itu nanti bercahaya seperti bintang-bintang, seperti cakrawala. Terus yang selanjutnya Wahyu 21 nih, Wahyu 21 ayat 1 sampai 7 bahwa kami ada bersama dengan Elohim. Terus Yesus Hamasiah menyatakan, akulah yang awal dan akhir. Barang siapa menang, akan kuberikan mata air kehidupan, tidak akan mengalami sakit, tidak akan mengalami kematian, tidak akan mengalami sengsara, kematian, duka cita dan sebagainya. Terus di ayat selanjutnya 9 sampai 27 bahwa rumah kita itu, kota itu adalah terbuat dari emas, kristal dan lain sebagainya. Nah, sampai di situ yang saya jelasin. Saya tunjukkan, kalau kamu bilang nanti di rumahmu bagaimana? Apakah ada kopi? Apakah ada beras? Oh, itu namanya kita sudah melenceng dari kitab suci, udah menambah dan mengurangi. Itu yang saya sampaikan. Yang jelas ya, kebahagiaan yang tiada tara itu ada dalam surga Tuhan Yesus Masiah. Oke, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Harus tepuk tangan. Oke. Kalau kalian kan saya tanya, bidadari, gadis-gadis yang remaja, ada kamar, ya kan? Tapi kamu di satu sisi menolak, di satu sisi begini, Mikana. Kalian mengklaim bidadari itu pemikiran kalian seperti apa? Itu bukan urusan, itu tidak, saya tidak peduli. Karena apa? Karena bidadari itu memang diciptakan hanya untuk orang-orang mukmin. Oke? Bukan orang-orang yang menyembah selain daripada Allah. Kristen itu tidak diciptakan bidadari. Orang cantik bidadari aja juga tidak ada kok di muka bumi ini aja. Bidadari pemakan bebong tidak pernah saya temukan. Bagaimana mungkin kau mau cantik, mau ganteng, sementara makanan yang diharamkan aja kau makan? Sebanyak-banyaknya duit kau ketika kau membelikan skincare untuk biar kulit kau kinclong, kalau tidak dibasuhi dengan wudhu, percuma. Saudara Kristen, sementara mereka di dunia saja tidak pernah cantik seperti bidadari, tidak pernah ganteng seperti pangeran. Tunjukkan kegantengan mereka kalau pemakan bebong. Gak ada. Bagaimana mungkin kau pemakan bebong? Bagaimana mungkin kau menyembah dari ilah-ilah lain? Kau mengatakan kau cantik, kau dengan ganteng. Salah. Masalah bagi saya kalau kalian mengklaim bidadari ini untuk apa? Intinya di dalam surga kami tidak ada yang menua. Cantik kami melebihi cantiknya bidadari kalau dia dijadikan seorang istri bagi suaminya. Yang saya tanyakan begini, Mikana yang cantik, tapi cantiknya hanya di dunia, kalau di akhirat Mikana yang cantik. Ya, tadi saya pertanyakan ini, kalau kalian dituntut setia di dunia, kalian harus mengajarkan anak-anak kalian menjadi anak-anak pengikut Yesua Hamasiah. Iya kan? Nah, ketika kalian di surga, kalian mendapatkan rumah yang katanya nanti kayak dari kristal, bla 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 bla. Apakah rumah itu akan hidup kau sendiri saja? Sementara ketika di surga, kau sudah ketemu, hei Papa Michelle, hei Mama Michelle, rupanya kita sama-sama di surga ya, tapi kita beda rumah loh. Kalau saya tahu kayak begitu, kalau saya tahu kayak Mama Michelle, ya kan, saya akan mencari perempuan lain. Toh juga apa ini Nona? Dalam satu rumah walaupun tidak kawin mengawin, karena apa? Karena nanti kasih tahu nonot kalian ataupun kalian punya barang itu tidak berfungsi sama sekali. Jadi itu lebih bagus dilem ya, Alteco ditutup baik-baik, hanya cakupan satu untuk mengeluarkan air kencing. Itu maksud saya, Mikana. Apakah kalian saling berkumpul nanti? Percuma dong kau didik anak menjadi anak yang pengikut Yesus Hamasiah, tapi kalian saling mengenal di surga, tidak bisa berkumpul. Percuma dong ibu kamu taat kepada ibumu, kepada ayahmu, toh juga di surga kalian saling kenal mengenal, tetapi tidak bisa berkumpul. Jadi apa gunanya rumah besar dari kristal, dari bla bla bla, sementara kita tidak bisa berkumpul dengan anak, suami, dan orang tua kita? Apa gunanya? Saya tidak membicarakan kelamin. Dari tadi Mikana membicarakan kelamin karena bidadari. Saya sudah bilang bidadari itu tidak diperuntukkan pemakan bebong. Enggak. Kalian cantik pun di dunia, belum tentu kalian tuh cantik di surga. Karena apa? Di dunia belum tentu kalian cantik juga bagi kami. Gitu loh Mikana, lanjut.
Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.